Lidah Laila serasa keluh, tak sanggup lagi berucap. Bagaimana tidak? Tatapan Laskar begitu tajam menghujam ulu hatinya. Laila hanya bisa menunduk lesu. Namun ia tetap berharap Zain mencari Zi dengan caranya. Bukankah ia sudah memberikan beberapa clue bahwa wanita itu saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja? Laila beranjak dari tempat duduknya, hendak mendekati sang suami. Namun dengan cepat Zain pun melarang ibu sambungnya itu. Mama belum jawab pertanyaan Zain, ucap Zain memohon. Laila menatap sang suami. Tentu saja ia tak berani menjawab jika begini. Berusahalah sendiri. Kamu akan tahu dia sakit apa kalau kalian bertemu. Sudah ya, jawab Laila. Lalu pegangan tangan Zain melemah. Laila pun bisa melepaskan diri tanpa berdrama dengan kedua pria yang sekarang sukses membuatnya pusing ini. Ayo pulang, ajak Laskar santai. Namun mata pria paruh baya itu menatap tajam ke arah Zain. Nggak nginep di sini aja, Pak? Tanya Zain, mencoba mengambil hati sang ayah. Laskar, si pria dingin dengan pendirian keras itu, sama sekali tak mau menjawab pertanyaan dari Zain. Rasanya malas saja. Intinya Laskar masih malah. Mengetahui emosi sang suami mulai muncul. Dengan cepat Laila pun membelikkan tubuh sang suami dan mengajaknya keluar dari kamar sang putra. Sedangkan Zain masih duduk termenung memikirkan apa yang ibu sambungnya katakan. Zi sakit. Sakit apa? Pertanyaan itu seperti berputar dan mencoba mencari jawabannya sendiri. Lalu ia pun teringat Safira. Zain yakin jika adiknya itu pasti tahu di mana sang mantan istri itu berada. Rasanya tidak mungkin jika ibu sambungnya itu tidak memberitahu dirinya. Sedangkan Zain hafal benar bahwa mereka berdua sangat dekat. Fira, panggil Zain. Sayang tak ada yang menjawab panggilan tersebut. Lalu ia pun mencari sang adik di kamarnya. Panggil Zain lagi. Kali ini ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar itu. Namun tetap sama, tidak ada jawaban. Zain membuka pelan pintu kamar itu. Kosong, tak ada siapapun di dalam kamar tersebut. Semua kosong, sepi, seperti mereka telah pergi meninggalkannya tanpa kata. Mereka marah padanya, sangat-sangat marah. Zain duduk lemas di ranjang yang biasa ditempati Safira dan sang suami. Kembali mengingat pertanyaan yang pernah Safira lontarkan perihal sang mantan berkali-kali. Safira bertanya mengenai perasaannya pada Zi dan bodohnya dia selalu menyangkal rasa yang ia miliki. Lalu, sekarang, semua terlambat, di saat ia bisa-bisa mengerti apa yang hatinya inginkan. Mereka seolah muak padanya, muak pada kemunafikannya. Lagi-lagi Zain menyesal dengan itu. Sangat-sangat menyesal. Namun, Zain tak ingin terus berpangku tangan meratapi kebodohannya. Ia pun segera berlari ke kamarnya dan mencari ponsel miliknya. Harapannya saat ini adalah Safira. Ya, hanya dia. Opsi kedua adalah Lutfi. Tapi Lutfi saat ini sedang ke Malaysia untuk mewakili Laskar menghadiri rapat di sana. Ayo, angkat. Abang mohon, ucap Zain. Sayangnya, Safira seperti marah padanya. Panggilan ponsel itu sama sekali tidak Safira hiraukan. Fix Safira kesal padanya. Tidak usah diangkat biar dia ngerasain bagaimana tidak dianggap, ucap Laskar. Sepertinya ia juga sakit hati dengan anak sulungnya itu. Safira dan Laila saling menatap. Ingin membantah namun tak kuasa. Sebab pria paruh baya itu terlihat sangat kecewa. Tak lama terdengar kembali ponsel Safira berdering. Ingin rasanya Safira menyambut panggilan itu namun lagi-lagi Laskar melarang. Kali ini Safira memberanikan diri menawar pada sang ayah. Kasihan abang Pa, dia udah telpon berkali-kali. Pasti ada yang mau ia tanyakan ke Fira. Ucap Safira, menatap sendu pada papanya seperti memohon. Namun, siapa di sini yang tidak mengenal pria ini? Sekali dia bilang tidak maka tidak akan ada kata iya setelahnya. Apapun yang terjadi, Laila dan Safira hanya bisa pasrah jika begini. Tetapi mereka berharap bahwa Zain segera bertindak untuk mencari mantan istrinya itu.
Sebelum ada 3 hati yang terluka. Hatinya, hati mantan istrinya dan terlebih hati wanita yang tidak tahu apa-apa. Yaitu hati calon istrinya. Di lain pihak, Nadia sedang bersiap untuk pergi ke rumah Zizi. Karena selama dia tidak bekerja, maka ia wajib menemani Zizi. Agar Zizi tidak bosan dan menjaga emosi serta kesehatan Zizi adalah tugasnya saat ini. Nadia tersenyum riang ketika melangkah keluar dari tempat tinggalnya. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang pria tinggi besar berdiri tegak di depannya. "Hei, suster jelek, mau kemana kamu?" tegur pria itu tanpa basa-basi. Nadia memundurkan langkahnya, menatap penuh kebencian pada pria itu. Ngapain matanya melotot begitu? Nggak sopan, hardik pria itu. Nadia masih enggan menjawab. Lalu tanpa kata ia pun tetap melangkah meninggalkan pria menyebalkan itu menurutnya. Pria tersebut tak mau kalah. Ia pun segera berlari dan mencekal tangan sang target. "Ih, apaan sih?" tepis Nadia kasar. Dia marah. Ledek pria itu. "Kita nggak saling kenal ya. Sebaiknya Anda tidak perlu sok akrab dengan saya," pinta Nadia kesal. Masih dengan tatapan penuh kebencian. Buruk sangka. "Siapa yang mau sok akrab sama situ? Aku kesini cuma mau nanya aja Mbah Sus," canda pria itu. Sayangnya kebencian yang tertanam di hati Nadia seperti sudah melekat sempurna. "Nanya apaan? Cepet!" Nadia membuang pandangannya menjauh dari pria itu. "Jangan judes-judes lah, aku cuma mau minta tolong sama kamu." Pria itu tersenyum menggoda. "Apaan sih, cepetan!" balas Nadia masih enggan bersahabat dengan pria itu. "Aku butuh bertemu langsung dengan Zizi. Untuk membicarakan masalah pekerjaan. Tapi kamu tahu kan, tak mudah menemui Zi sekarang. Ajudan mertua Zi sangat sulit dikelabui. Mereka tidak mau mengizinkan sembarangan pria menemuinya. Meskipun aku, si dokter tampan ini bisa keluar masuk kamarnya ketika dia di rumah sakit. Tapi tidak kalau di rumah. Kamu mau nggak membawaku ke sana sekarang?" rayu Bima. Nadia tersenyum meledek. Ternyata si pria arogan dan penipu ini sedang membutuhkan bantuannya. "Sebaiknya Anda puasa 7 hari 7 malam dulu, baru aku mau bantu." Enak aja, Nadia melirik sambil melangkah meninggalkan pria yang pernah menipunya itu. Tetapi Bima enggan menyerah. Karena proyek ini sangat penting bagi kelangsungan bisnisnya. Dengan cepat Bima pun berlari mengejar Nadia, bermaksud merayu gadis itu. Agar mau membantunya kali ini. Bima memasang wajah super manis. Agar mampu meluluhkan hati satu-satunya orang yang bisa membantunya bertemu Zizi. Namun, Nadia bukanlah gadis yang mudah luluh oleh tipu daya. Dia mau melawan kali ini. Nadia berjanji tidak akan kalah lagi. Tidak akan tertipu lagi. Sampai kapanpun. "Nat, ayolah. Setelah ini aku bakalan turutin semua yang kamu mau. Termasuk makan, belanja, pokoknya aku bakalan endor kamu deh. 10 juta, gimana?" tawar Bima dengan wajah termanisnya. 10 juta, Nadia terlihat berpikir. Menatap Bima sekilas. Mendengar harga yang ditawarkan untuknya, Nadia agak sedikit goyah. Namun ketika mengingat hukuman yang akan diberikan keluarga Zizi perihal pengkhianatannya ini, maka Nadia jadi merinding. "Ya, 10 juta mau kan?" Bima tersenyum menggoda. Nadia tersenyum. Sesekali ia melirik Bima. Namun, tak lama kemudian dia malah tertawa. "Hai, malah tertawa, gimana? 10 juta, oke," tawar Bima. "Sudah ku bilang, tidak ya tidak. Aku nggak akan tertipu oleh dokter jelek kayak kamu lagi." "Baik," ucap Nadia seraya berlari kecil meninggalkan Bima yang masih bengong. Karena tidak menyangka, hari gini masih ada gadis yang menolak uang, hanya untuk sebuah batuan kecil, menurutnya. Di sisi lain, setelah mendapatkan keluh tentang kabar buruk yang menimpa Zain pun langsung mencoba mencari kabar wanita itu. Rasa khawatir langsung menyerangnya. Entahlah, mendengar Zi sakit. Zain merasa tertampar masa lalu. Bagaimana tidak?
Dulu ketika ia sedang sakit, Zilah yang selalu setia menemaninya. Zilah yang selalu ada untuknya. Zilah yang tetap lelah menemaninya untuk terapi. Mencarikan dokter saraf dan ortopedi terbaik demi kesembuhannya. Membelikan semua makanan yang ia inginkan. Zi begitu tulus padanya. Tak sekalipun wanita itu mengeluh. Meskipun pulang kerja malam, ia tetap saja datang membawa makanan dan kadang juga obat-obatan untuk Zain. Di dalam mobil, Zain beberapa kali menyebut nama mantan istrinya itu. Berharap Tuhan memberinya petunjuk untuk menemukan wanita itu. Setidaknya ia bisa memastikan sendiri bahwa wanita itu baik-baik saja dan bahagia. Zain tidak akan meminta lebih dari Zi. Tidak pula meminta Zi kembali kepadanya. Namun, sekali lagi apa yang diinginkan pria ini adalah melihat dan memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun. Sesampainya di rumah sakit, ia pun segera mencari Suster Nadia, yang ia tahu bahwa gadis itulah satu-satunya orang yang sangat dekat dengan Zi. Zizi pernah bercerita pada Zain, kenapa hanya Nadia yang lebih dekat dengannya. Karena mereka merasa bahwa mereka senasib. Sama-sama yatim piatu dan hanya sendirian di Jakarta ini. Itu sebabnya hanya Nadialah yang tahu bahwa sebenarnya Zi sudah menikah dan bahkan sudah bercerai. Zain segera pergi ke bagian administrasi dan bertanya di sana. "Selamat siang Sus. Bolehkah saya bertemu dengan Suster Nadia?" Tanya Zain. "Suster Nadia siapa ya? Maksudnya yang mana? Soalnya di sini yang bernama Nadia ada 3 bapak," jawab petugas yang ditanyai oleh Zain. "Aduh, saya nggak tahu nama lengkapnya Sus. Tapi ciri-cirinya tingginya cuma 155 cm. Biasanya suka bareng sama Suster Zizi." Jawab Zain sesuai yang ia tahu. "Suster Zizi." Petugas itu menatap Zain. Sepertinya terheran-heran. Karena beberapa bulan ini sudah ada 4 orang yang bertanya soal suster itu. "Kalau Suster Nadia yang itu sudah nggak kerja di sini lagi Pak," jawab petugas itu jujur. "Hah? Lalu kemana dia Sus?" Tanya Zain terkejut. "Maaf Pak, kami tidak bisa memberikan data informasi pegawai pada siapapun. Karena itu sudah menjadi tugas kami untuk melindungi privasi mereka." Jawab petugas itu tegas. "Aduh, tolonglah Sus. Suster Nadia hutang sama saya banyak. Saya lagi butuh ini," jawab Zain alasan. Suster itu hanya menatap pada Zain. Meskipun sejatinya ia tak percaya pada ucapan pria itu. "Jika benar apa yang Anda katakan, silakan bawa bukti hutang piutang tersebut. Agar kami tidak salah memberikan informasi," jawab petugas itu lagi. Lalu tak ada perbincangan lagi. Karena Zain tak mampu memberikan bukti tentang apa yang ia katakan. Astaga, susah sekali mencari info 2 wanita itu. Udah nipu masih aja nggak berhasil. Gerutu Zain dalam hati. Untuk menenangkan pikiran, Zain pun memutuskan kembali ke mobil. Saat ini, ia memakai mobil yang biasa digunakan oleh Zizi waktu masih menjadi istrinya. Ya, Zain sangat suka memakai mobil itu. Karena baginya, mobil ini sangat nyaman untuknya. Sangat-sangat nyaman. Iseng-iseng, Zain pun membuka laci dashboard mobil tersebut. Barangkali ada sesuatu yang ditinggalkan Zi untuknya. Apa saja yang penting ada barang Zi yang masih tersisa di sana. Zain tersenyum, karena ternyata di sana banyak sekali barang-barang milik Zi. Ada tas make up, skincare, bahkan ada tas kecil berisi pembalut. Ada juga satu setel pakaian milik wanita itu. Tak puas dengan hanya melihat, Zain pun memutuskan berpindah tempat. Ia memilih duduk di kursi penumpang agar leluasa memeriksa barang apa saja yang ada di dashboard mobil milik mantan istrinya itu. Zain tersenyum ketika membuka tas kecil berisi pembalut itu. Di sana bukan hanya ada pembalut, tetapi ada 2 lipatan kecil seperti celana dalam. Dan benar saja ketika ia membuka lipatan itu, ternyata itu adalah barang rahasia milik sang mantan istri. Dasar ceroboh, untung mobil ini belum aku jual.
Coba bayangin kalau aku jual terus yang makek laki-laki. Alamat rugi aku, ucap Zain sembari tersenyum senang. Setidaknya ia masih mendapatkan obat penawar rindu yang ia rasakan pada wanita itu. Selesai dengan tas kecil itu, Zain pun mengambil kaos milik Zi. Lalu menciumnya. Aroma kaos milik Zi kembali memberikan sensasi menenangkan untuk pria ini. Entahlah, sepertinya barang-barang milik Zi memiliki mantra tersendiri untuk membuatnya tenang. Zain terbuai dengan barang-barang milik Zi. Senyum kerinduan kembali terpancar dari sinar mata pria itu. Lalu, ia pun memutuskan untuk menyusun barang-barang itu. Namun, tanpa sengaja, mata Zain menangkap suatu benda. Sepertinya sebuah termometer, tapi hanya bentuknya saja yang mirip. Itu bukan termometer pengukur suhu tubuh yang biasa Zi gunakan untuk mengukurnya. Yang ini berwarna biru muda. Sedangkan yang biasa Zi gunakan untuk mengukur suhu tubuhnya berwarna ungu muda. Rasa penasaran pun akhirnya menuntun Zain untuk membuka tas make up milik Zi yang berbentuk transparan itu. Membukanya perlahan, lalu mengambil alat itu, memperhatikannya dengan seksama. Namun, tak ada penjelasan di sana. Yang jelas, yang ia tahu, alat ini bukanlah alat pengukur suhu seperti yang sering ia lihat ketika Zi memeriksanya.